Aji Saka ialah salah satu tokoh urgen atau cikal bakal akan raja di tanah Jawa. Siapakah Aji Saka tersebut? Aji Saka ialah dulunya seorang raja pertama penguasa Pulau Jawa yang tinggal di wilayah Jawa Tengah. Pada masa tersebut ada suatu cerita kuno yang melafalkan ada wilayah yang dinamakan Sangwerdita Sangkala. Aji Saka, menurut sejumlah sumber disebutkan aslinya dari India, dan datang ke tanah Jawa atau Pulau Jawa. Alat pusaka dikdaya yang dimilikinya ialah sebuah selendang yang tidak jarang kali diikat di kepalanya. Meski kelihatan selendang tersebut kecil, tetapi bila dibentangkan, dapat sepanjang Pulau Jawa. Dan di sepanjang selendang itulah Aji Saka bisa berkuasa. Aji Saka menemukan wahyu Suryaloka atau wahyu untuk menyusun sebuah negara atau kerajaan, dan anak keturunannya bakal menjadi raja sebagai penerusnya. Wahyu Suryaloka diserahkan karena semasa Aji Saka, negara atau kerajaan yang dipimpin akan merasakan bencana yang bisa meruntuhkan kerajaan tersebut. Kemudian Aji Saka bertapa dan menemukan petunjuk supaya masuk ke dalam Alas Purwo. Singkat cerita, Aji Saka mengirim pasukan ke Alas Purwo sejumlah 3 kali, tetapi seluruh pasukan itu mati, sampai akhirnya Aji Saka berangkat sendiri memimpin pasukan kerajaan masuk ke Alas Purwo. Sesampainya di Alas Purwo, tepatnya di bibir pantai, seluruh pasukan Aji Saka menghilang, bermukim Aji Saka sendiri yang masih hidup. Kemudian Aji Saka masuk ke dalam Alas Purwo, dan bertemu dengan Surya Dharma atau lebih dikenal dengan Batara Wisnu yang lagi menjelma menjadi manusia. Oleh Batara Wisnu, Aji Saka dianjurkan untuk tidak masuk ke Alas Purwo, dan dianjurkan sebelum masuk Alas Purwo diajak masuk ke Alas Ketonggo. Tetapi sebab Aji Saka telah terkena pengaruh oleh aura hitam yang terbit dari pintu dimensi gaib tersebut, maka Aji Saka tidak inginkan menuruti saran dari Batara Wisnu, dan tetap masuk ke Alas Purwo. Baru hingga pintu gerbang Alas Purwo, Aji Saka langsung menghilang, dan langsung masuk ke dimensi alam gaib sebagai di antara penunggu Alas Purwo. Kala ialah salah satu penguasa makhluk gaib yang memiliki tugas sebagai penyebar sengkala. Kala memiliki kerajaan yang mempunyai nama Purwakala, dan Kala ialah salah satu petugas alam. Jadi siapa juga orang atau bahkan dewa juga tidak akan dapat tembus masuk ke Purwakala. Mengapa dapat begitu? Karena di kerajaan Purwakala ada 2 senjata suci sebagai segel kerajaan tersebut. Adapun senjata pusaka tersebut ialah senjata tombak suci Sang Talaka. Senjata ini berbentuk segitiga runcing dengan lingkaran kecil, di bawah mata tombak terbungkus sinar putih yang paling kemilau. Tombak suci Sang Talaka ini kepunyaan Eyang Suci Sang Hyang Sejati. Senjata suci Sang Sung Suci. Senjata ini berbentuk bulan sabit dengan diameter semeter dan terbang melingkar-lingkar. Senjata suci tersebut dibalut sinar putih yang paling kemilau dan menebarkan bau yang harum wangi namun manis di sekelilingnya. Selain itu senjata suci tersebut pun mengeluarkan sinar putih berbentuk tali yang terbit di samping format bulan sabit dan menyambar-nyambar. Senjata berbentuk keris yang mempunyai nama keris Raja Negara. Senjata ini berbentuk laksana keris Bali. Keris Raja Negara ialah salah satu keris kepunyaan zaman Wangsa Shailendra. Pada waktu tersebut Wangsa Shailendra menemukan wahyu Tamanegara. Hampir semua raja-raja di Nusantara pernah memakainya dan terakhir digunakan dan diangkut oleh Brawijaya V. Jadi Alas Purwo atau yang dinamakan Purwakala ialah satu kerajaan suci di tanah Jawa. Kalau ada insan yang tidak suci masuk kerajaan tersebut, dijamin tidak akan dapat masuk ke Alas Purwo atau Purwakala. Aji Saka mati mukso di Alas Purwo. Makhluk-makhluk halus yang bermukim di hutan itu dulunya ialah manusia yang pernah ngelakoni atau lelaku, yaitu insan yang mempelajari keilmuan supranatural. Manusia-manusia itu tidak mati, namun masuk ke alam gaib bareng raganya dan akhirnya bermukim di sana. Manusia seperti tersebut disebut hilang mukso atau hilang bareng raganya, yakni masuk ke alam gaib dan hidup sekitar ribuan tahun di sana. Aji Saka ialah orang sangat sakti ke-1 di tanah Jawa yang mati mukso laksana itu. Di alam gaib mereka pun berumah tangga dan beranak pinak laksana layaknya kehidupan di alam dunia. Bahkan, mereka terkadang sesekali masuk ke alam dunia untuk mendatangi seseorang, tetapi ia hanya dapat dilihat oleh orang yang ditemuinya saja, sedangkan orang beda tidak dapat melihatnya. Para perempuan makhluk halus penghuni Alas Purwo ini terkadang menikah dengan insan biasa yang hidup di dunia. Biasanya yang menikahinya ialah pria yang suka lelaku.
Setelah menikah, lelaki ini dapat keluar masuk ke alam gaib di Alas Purwo dan membangun rumah tangga di sana. Jika pasangan tersebut memiliki anak, maka anaknya bakal berwujud makhluk halus dan bermukim di alam gaib Alas Purwo. Akan tetapi, mereka semua ialah manusia dan bukannya jin atau setan. Hanya saja mereka ialah manusia yang hidup di alam gaib dan umurnya dapat mencapai ribuan tahun.